Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar ya memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Ketika orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia ya mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ya, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, ya, bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya. Yang ada dalam Al-Quran, Allah merintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum dapati Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya enggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya enggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti, karena ini masalah gaib. Saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya pingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga, itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Baik, ada yang mengatakan ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya, suruh masuk Islam, akhirnya masuk surga. Hadisnya lemah, hadisnya palsu, tidak kuat dibandingkan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Dan wallahu alam ada hikmah di balik itu. Wallahu alam bisawab, kita tidak tahu ada hikmah apa yang Allah kehendaki. Tapi pasti ada hikmahnya. Ada yang mengatakan dengan perasaannya, Ustaz, bagaimana ibu Nabi masuk neraka sementara Nabi pernah di perutnya selama 9 bulan? Saya bilang dia punya jasa. Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka jahanam. Padahal Ibrahim tidak muncul keluar kecuali melalui air mani ayahnya. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu kok milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap tidak ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Mengenai jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling
madhu nabi, muji nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya nabi, bayi nabi sampai nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya nabi nin roko, bayi nabi nin roko, itu pasti kita tentang. Karena wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya nabi kafir, bayi nabi kafir, sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjali, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya nabi kafir, bayi nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya nabi suci, wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditungguani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu ijek apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas, hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini terus sorok kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti cara Imam Ghazali zalat thiqah bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz. Karena setelah pada kata bin iku tenan tora. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Yaitu biasa, itu lebih gampang. Tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Bagaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa sing ngono? Abtadi wis tukang nyanyi, sapa gentenan. Mudah-mudahan genten. Ayo waca lam ya. Al-Fatihah wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi.